Periksanya singkat banget ya, karena kita cuma periksa dari asam sulfasalsilat aja. Jadi ini emang cepat gitu. Kalau misalnya dilakuin, cuma di sini mungkin aku sedikit ngejelasin ya. Jadi tujuan pemeriksaan ini yang pasti untuk melihat apakah ada tidaknya protein dalam urin tersebut. Nah, prinsip pemeriksaannya adalah menggunakan teknik presipitasi protein, yang dimana protein ini akan mengalami denaturasi kalau misalnya dia ketemu pH yang asam, yang dimana di sini kita pakai asam sulfasalsilat 20%. Nah, kemudian nanti akan kita panaskan setelah itu, nah sehingga dia mencapai tingkat presipitasi yang terbentuk ya, kemudian akan menggambarkan kadar protein yang akan kelihatan itu sebagai ada kekeruhan gitu. Nah, dimana sebenarnya protein itu bisa ada dalam urin kalau misalnya dia sangat kecil jumlahnya, itu kurang dari 150 mg per harinya. Nah, kalau misalnya ternyata dia lebih dari 150 mg per hari, berarti itu ada kerusakan gitu, entah di glomerulusnya ataupun di reabsorpsi tubularnya gitu. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya dia mengalami positif, itu bisa jadi dia positif palsu. Kalau misalnya dia ternyata keruh nih, nah itu terus kekeruhannya yang timbul kemudian dia hilang dengan pemanasan, kemungkinan itu ada urat atau karbon. Kalau misalnya kekeruhannya karena obat, kekeruhannya itu ada tapi dia bisa jadi disebabkan karena obat-obatan yang dikonsumsi sama orang tersebut. Nah, terus proteinuria ini dia tuh sebenarnya bisa terjadi fisiologis dan patologis. Kalau misalnya dia tuh bisa disebabkan oleh seperti pasiennya dehidrasi ataupun sakit, demam, stres, suhu dingin yang ekstrim gitu. Nah, terus juga kalau misalnya dia patologisnya, dia bisa sakit gitu seperti glomerulonefritis gitu kan, ataupun sindrom nefrotik, ataupun dia karena infeksi di saluran kemihnya ya, SK gitu bisa. Nah, terus untuk tindakannya, yang pertama kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO, terus kita pakai sarung tangan. Setelah itu kita siapkan peralatan dan juga bahannya. Di sini kita siapin urin yang jernih, urin yang udah di centrifuge terlebih dahulu. Setelah itu ada tabung reaksi yang diameternya adalah 7-8 mm. Nah, kita siapin 2 tabung. Setelah itu juga ada reagen asam sulfasalsilat 20%-nya, terus juga bunsen sama penjepit kayu. Nah, setelah itu kita ambil 2 tabung reaksi, kemudian kita isi urin masing-masing 2 mili gitu dengan urin itu. Terus juga habis itu ya salah satu tabung aja ini kita teteskan 8 tetes dengan asam sulfasalsilat 8 tetes. Nah, setelah itu kita lihat apakah kita campurkan dulu apakah ada kekeruhan atau enggak. Kalau ternyata kita bandingkan dengan yang satunya lagi gitu kan, ternyata lebih keruh, ya berarti proteinuria itu positif gitu. Nah, selanjutnya kita mau pastiin lagi, yaitu dengan kita panaskan dengan bunsen. Kita ambil pakai penjepit kayu, kita panasin sampai mendidih. Nah, tapi itu juga harus hati-hati karena dia bisa muncrat gitu kan, yang kita lakuin di TPK. Dan terus abis itu kalau udah kita dinginkan. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah dia kekeruhannya masih ada atau enggak. Kalau misalnya dia tetap keruh, berarti emang proteinuria positif. Tapi kalau misalnya dia kekeruhannya menghilang pada saat dipanaskan, kemudian pas didinginkan dia keruh lagi, nah itu berarti adalah protein Benz John yang dilanjutkan oleh pemeriksaan Benz John gitu. Sebenarnya udah sih, itu doang. Sebenarnya untuk proteinuria itu emang sedikit banget. Udah selesai. Sulfat enggak? Enggak. Di sosialisasi enggak ada. Demi apa? Iya, cuma satu. Iya. Asam enggak. Bener-bener cepet. Sumpah gue mau nanya bentar. Gue kayak agak-agak transisi. kita bakalan kayak ngejelasin prosedurnya nggak? Apa kita langsung ngasih tahu interpretasinya? Iya, kita jelasin prosedur dulu, habis itu kita jelasin interpretasinya. Ini nggak ada alat-alatnya yang tanpa sosial? Ada, harusnya ada. Oh, harusnya ada. Kalau pada cutting sih ada biasanya. Cuma ini emang nggak ada aja. Tapi berarti kita di sini nggak usah inform konsen ya, langsung aja. Iya, nggak usah. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan protein urin
di mana alat dan bahannya adalah alat dan bahannya adalah alat dan bahan. Kita beneran ngelakuin kan, Ngelakuin. maksudnya ada ininya kan. Terus kalau misalkan ada bekas orang gimana, dicuci dulu nggak? Tapi kalau misalnya beneran ngelakuin yang sampai ditetesin kayaknya enggak deh. Hah, masa sih? Gue pikir ya. Cuma Soalnya- kayak pura-pura dibakar. Iya pura-pura kayak biasa kita Oh kan jadi pura-pura juga. nggak perlu ya, nggak perlu. Biasanya kita pura-pura. Biasanya pura-pura kan ya? Orang nyuntik aja pura-pura. Iya. Golongan darahnya Nyuntik juga mah beneran nyuntik coy. Ada yang manekin yang nggak bisa kan kayak. Iya ada yang manekin yang nggak bisa, ada yang manekin yang nggak boleh disuntik. Bisa. Berarti emang nggak perlu ditapusin. Itu 2, 3, 4 atas gitu nggak perlu ya. Maksudnya kayak Ngomong aja bilang. berarti ngomong doang. Iya. gue bilang aja saya Kapan meneteskan tes. 4 Iya. tetes apa gitu terus kayak Enggak, nggak enggak. meneteskan. Kita nggak perlu beneran ngelakuin. Ngelakuin cuma pura-pura. Oh, Iya, ada acting. cairannya. Ah. Oke lah. Dia nggak pakai itu ya yang kertas hitam itu. Iya, itu kan buat ngelihat dia keruh apa enggak ya pakai sih. Itu kocoknya yang gini ya. Iya kan? Makan Model Kapan ya? Heeh. gue lupa lagi nih pemeriksaan protein urin itu apa aja ya. ini yang kata kita ada 2. Gue maksudnya nanti beneran enggak jadi deh kan pura-pura ya. Iya, ini yang di Letter letter banget ya berarti ya. Iya, bentar banget. Beda banget sama sirkumsisi kan? Iya. Pertanyaan yang mungkin ditanya apa tuh? Ya, Indikasinya nggak sih? Penyakit. Indikasinya disebutin dari Coba awal mana nggak? hasil ini deh. Hasil laporan kita mana deh? sebenarnya di tiliknya nggak disuruh nyebutin indikasi sih, cuma siap-siap aja kalau ditanya. Tanya, iya. Soalnya kan banyak waktu nyisa tuh kan, kita kan cepet ngelakuinnya. Penyakitnya GNH, sindrom nefrotik, terus lagi ya sindrom nefritis, IS. Ya sekali juga bisa. Ya. Indikasinya apa ya? Pertumbuhan yang terganggu. GNH kan pertumbuhannya terganggu. Belum tahu ah, 2 T. ntar kita pikirin nanti. Kurang makanya kurang jelas ya. Mana yang mau ditanya ya? Kayak padahal udah ada solusinya. Padahal kayak kalau ada metode asam asetat juga masih perlu dulu tahu dulu. Iya ya. Tapi alhamdulillah. Tapi jujur ya, yang ujian sekarang kayak lebih manusiawi deh. Daripada yang bis kemarin-kemarin. yang banyak banget sebanyak monyet itu. Iya anjir, kayak gue baru pertama kali OSCE beda minggu gitu kayak. Tapi sebenarnya lebih ke banyak ini nggak sih, kayak nggak banyak hafalan. Tapi kayak kalau sirkumsisi kan banyak ininya ya, tekniknya. Kalau hafal mah pemeriksaan juga itu cuma gitu doang nggak sih, kayak agak lebih singkat pemeriksaan fisiknya. Sebenarnya udah ini ya. Tugas patologi klinik kita. Intinya kalau dipanasin terus positif. Positif. Kalau dipanasin terus hilang keruhnya nggak tahu. Bisa positif bisa enggak. Jadi Itu disebabkan kemungkinan disebabkan karena protein Jones itu. Apa aja yang kemungkinan dia? Tapi kan ada yang udah dipanasin terus jadi didinginin dulu kan sih pakai air apa? Iya, dipanasin Air. juga gitu. Tapi sama aja sih, nggak apa-apa kayaknya. apa dingininnya pura-pura di wastafel atau enggak? Untuk ngomongin. Ngomong aja. Ngomong aja sih Iya, harusnya. Apa aja yang kemungkinan ditanya? Udah kurang.
indikasi ini ya perlu ya Ini indikasi dilakukan pemeriksaan ini. indikasi dilakukan habis itu apa lagi? Penyakit apa aja. Terus apa aja. Interpretasi udah pasti lah ya itu interpretasi